Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sudah sepatutnya lah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan lain-lain sehingga kita masih diberi oleh Allah umur yang panjang. Alhamdulillah. Diberikan kenikmatan iman, senantiasa percaya kepada Allah, diberikan kenikmatan Islam, senantiasa beribadah kepada Allah, dan diberikan kenikmatan ihsan, senantiasa berbuat baik. Nikmat yang lain berupa kesehatan baik lahir maupun batin. Untuk itu kita yang diberi nikmat oleh Allah sebagai rasa syukur kita, marilah kita ucapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan membagikan ilmu tentang bagaimana hukum yaitu prank, ya. Baik, langsung saja para pemirsa. Bagaimana hukum yaitu prank menurut Islam, ya. Konten prank ini menjadi hal yang sangat populer di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan sampai sekarang pun prank sering dilakukan untuk tujuan hiburan dan bersenang-senang. Hanya saja dalam beberapa kasus prank menjadi sangat berlebihan hingga beberapa di antaranya yang menyebabkan korban prank merasa marah, sakit hati, bahkan tidak sedikit yang celaka. Di antaranya ada yang tenggelam sampai meninggal dunia, ada yang di-prank ya macam-macam sampai juga meninggal dunia itu ya. Di-prank ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, prank sendiri dapat dipahami sebagai kelakar atau olok-olok, seloroh, sendaguro, perbuatan jahil, dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa prank ini bukan merupakan hal yang baru. Di belakangan ini saja, bahkan di sejak zaman Nabi pun ada salah seorang sahabat yang dikenal sebagai pranger ya, yang sangat jahil. Sahabat Nabi ini bernama sahabat Nuaiman. Ya, Nuaiman. Saking jahilnya, sifatnya Nabi Muhammad SAW bahkan pernah menjadi sasaran kejahilannya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Lalu bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW menanggapi prank dari sahabatnya? Dan bagaimana prank dan sikap jahilnya? Berikut penjelasan dari saya. Sekali lagi kisah prank ini di zaman Nabi seperti sedikit dijelaskan sebelumnya, prank adalah perbuatan kelakar atau olok-olok tadi, ya. Sahabat Nuaiman merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal sangat jahil. Bahkan Nabi pun pernah yaitu menjadi salah satu korban prank dari sahabat Nuaiman ini. Dikisahkan pada suatu hari atau suatu ketika sahabat Nuaiman ini melihat
seorang penjual madu yang tampak begitu kelelahan dan kepanasan setelah berkeliling menjajakan madu dagangannya. Meski demikian belum ada satupun dari dagangannya yang laku terjual. Nah, sahabat Nuaiman yang melihat pedagang madu ini kemudian menghampiri dan mengajaknya ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika sampai di depan rumah atau kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nuaiman ini meninggalkan pedagang madu tersebut. Ya, jadi ditinggal begitu saja orangnya sampai dagangannya itu. Namun sebelum meninggalkan pedagang madu tadi, Nuaiman mengatakan, aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar kepadamu harga madu itu. Jadi diajak ke rumah Rasulullah gitu loh. Ya, memang Nuaiman terkenal itu ya. Pedagang madu itu pun kemudian mengetuk pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan madu tersebut kepadanya. Tentunya Rasulullah merasa tersentuh, kaget, ya, tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya. Hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun membagikan madu-madu itu kepada para sahabat-sahabat yang lain. Ketika beliau sedang membagikan madunya, sang penjual madu berteriak, wahai Rasul, bayarlah madu itu dagangan saya. Rasulullah mendengar itu sedikit kaget ya, terkejut. Langsung memahami situasi itu. Ya, ini pasti perbuatan Nuaiman. Ya, kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak lama setelah kejadian itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Beliau meminta penjelasan maksud dibalik perilaku dari Nuaiman tersebut. Namun justru jawaban yang datang dari Nuaiman lagi-lagi mengukirkan senyum di wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nuaiman berkata, aku hanya ingin berbuat baik kepadamu ya Rasulullah, tapi aku tidak punya apa-apa. Gitu. Itu para pemirsa ya. Jadi para pemirsa itu sahabat Nuaiman ya. Nah, dalam kasus yang lain para pemirsa, kenapa kok dikatakan bagaimana menurut pandangan Islam bahwa prank itu adalah haram? Begini ya, karena prank ini sering membuat kurban ya. Saya katakan kurban banyak itu ya, ada yang marah, ada yang sampai bukan hanya marah saja, sampai celaka, ada yang tenggelam, sampai mati pun juga ada. Ya. Oleh karena itu saya jelaskan sebagai berikut ya. Ini. Begini para pemirsa. Mari kita membaca salawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya. Ini ada studi kasus para pemirsa. Prank ulang tahun berujung maut. Ya. Perayaan ulang tahun tentu menjadi momen yang menggembirakan bagi banyak orang. Tentu di saat kita ulang tahun kita merasa senang. Saat orang-orang terdekat kita ingat dengan hari ulang tahun kita dan turut bergembira atas bertambahnya usia kita. Bahkan kita akan semakin senang apabila momen itu menjadi
kenangan dengan diadakannya perayaan hari ulang tahun kita oleh orang-orang kita sayangi, terlebih dirayakan oleh teman-teman sekelas kita. Namun hari ulang tahun ini menjadi momen paling memilukan, ya, yaitu kasus salah satu siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Batam. Ya, korbannya adalah yang bernama Maizatul Farhana, ya, anak gadis yang cantik, jelita, ya ceria, jujur, menyenangkan oleh teman-teman sekelasnya. Karena kepribadiannya itulah Farhana sangat disayangi teman-temannya sekelas, sekaligus wali kelasnya. Kejadian bermula di hari Jumat, ya, tanggal 19 November, ya, tidak disebutkan tahunnya. Farhana ini tepat berusia 13 tahun. Ya, kelas 9 ya. Kelas 7 maksud saya ya. Kelas 7 SMP Negeri 3 Batam. Ya. Farhana sebenarnya sudah mengetahui bahwa teman-temannya teman-temannya sekaligus wali kelasnya ingat tinggal ulang tahunnya dan mengingatkan ayahnya agar menjemputnya sepulang dari sekolah tepat waktu karena takut Farhana akan dilempari tepung dan telur saat dia pulang sekolah. Karena memang tradisi melempar tepung dan telur itu ke siswa yang sedang ulang tahun menjadi tradisi yang sering dilakukan oleh siswa-siswa SMP Negeri 3 Batam. Di luar dugaan, Farhana ini ternyata tradisi melempar tepung dan telur itu tidak dilakukan. Iya kan? Kita lihat, anak-anak yang berulang tahun lebih-lebih tidak mentraktir, ya, memberikan bakso atau apa yang lain, sampai dilempari, masya Allah. Bukan dari ajaran Islam itu. Teman-teman Farhana mencoba mengganti perayaan ulang tahun Farhana dengan mencoba metode lain atau cara lain, yaitu melakukan prank pada Farhana. Teman-teman Farhana melakukan rencana bersama-sama untuk menuduh bahwa Farhana mencuri uang dan handphone milik 2 orang temannya. Uang dan handphone itu rencananya akan ditaruh di dalam tas Farhana saat dia istirahat keluar kelas. Rencana prank itu pun dijalankan saat waktu istirahat. Usai dan semua siswa masuk ke dalam kelas untuk melanjutkan KBM, ya, kegiatan belajar, ya, mengajar. Salah satu teman Farhana berakting panik kehilangan uang sejumlah 300.000 di dalam tasnya. Teman-temannya yang satu lagi itu pun secara bersamaan berakting kehilangan handphone. Seisi kelas pun jadi gaduh saat itu. Guru yang bertepatan mengajar saat itu menginstruksikan 4 orang di antara teman Farhana untuk melakukan penggeledahan tas milik 33 siswa yang ada di kelas itu. Ya, jadi pura-pura acting, ya. Handphone dan uangnya itu akhirnya ditemukan dalam tas milik Farhana. Siswa-siswa yang ada dalam kelas itu meneriaki bahwa Farhana dengan kata, maling kamu ya, pencuri kamu. Nah, akhirnya Farhana ini shock, bingung, ya, dirasakan oleh Farhana kondisinya benar-benar terpojok tanpa bisa membela, ya, tanpa bisa membela diri karena terus-terusan diteriaki maling dari teman-temannya. Tubuh Farhana pun lemas, wajahnya tiba-tiba pucat. Tak lama kemudian Farhana pingsan, jadi semaput, ya. Saat mau dibawa keluar untuk dinyanyikan ulang tahun oleh teman-temannya dan guru-gurunya. Teman-teman dan guru Farhana terkejut karena tidak menduga kalau reaksi Farhana itu atas kejadian itu sampai membuat Farhana
pingsan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya Farhana tak kunjung sadar diri dari pingsannya sampai guru Farhana menelpon ayah Farhana untuk datang ke sekolah menjemput Farhana. Farhana akhirnya sadar saat ayah tiba di sekolah. Wali kelas Farhana sudah menceritakan kejadian yang sebenarnya pada Farhana. Wali kelasnya bercerita bahwa dia hanya dijahili teman-temannya. Farhana tidak mencuri. Teman-teman Farhana hanya ingin merayakan ulang tahun Farhana dengan memberi kejutan. Begitu kata wali kelasnya pada Farhana. Farhana pun diizinkan pulang saat itu, namun cerita dari wali kelasnya tidak menyembuhkan luka hati Farhana usai dituduh maling oleh teman-temannya. Farhana trauma berat ya. Sejak kejadian itu mengalami depresi hingga mempengaruhi jiwanya atau psikisnya. Farhana sulit fokus saat kembali belajar keesokan harinya di kelas dan tatapannya matanya kosong saat diajak komunikasi. Nafsu makan Farhana juga ikut terganggu selama beberapa hari setelah kejadian itu. Di hari Minggu Farhana sempat bertanya polos kepada ibunya, "Mengapa Farhana sakit?" "Bingung Umi," kata Farhana. Ibu Farhana pun segera menyuruh Farhana untuk sholat duha, namun diakhiri sholat duhanya Farhana menangis berurang-urang. Farhana menjalankan hari berikutnya dengan kecemasan dan kegelisahan. Farhana sering linglung dan menangis. Tiba-tiba Farhana juga diajak mengaji oleh ibunya. Namun saat mengaji, Farhana tidak seperti biasanya yang lancar saat dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Farhana terbata-bata seperti anak yang baru diajar mengaji. Farhana tidak bisa tidur setiap malamnya dan juga semakin tidak mau makan. Kondisi Farhana semakin buruk sampai orang tuanya khawatir dan membawa Farhana berobat ke rumah sakit Budi Kemuliaan RSBK Batam pada hari Senin. Farhana harus diopnam saat itu karena dia dalam keadaan pingsan. Di hari Selasa, hari kedua Farhana dirawat di rumah sakit, Farhana sampai memanggil ayah dan ibunya. Namun panggilan itu adalah kata-kata terakhir yang diucapkan Farhana. Farhana sadar namun dia enggan diajak berbicara. Kondisinya masih sama, tatapannya kosong dan membisu. Farhana juga tidak mau memasukkan apapun kepada mulutnya. Farhana juga tidak mau memasukkan apapun kepada mulutnya. Orang tua Farhana hanya bisa pasrah dan berdoa saat itu. Kondisi Farhana semakin kritis hingga tidak sadarkan diri, hingga dokter mendiagnosa Farhana terkena peradangan saraf dan lambung. Farhana sempat dirawat selama 3 minggu di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam. Pada tanggal 16 Desember pukul 20.10, pada tanggal 16 Desember tahun 2010 pukul 4 pagi, Farhana pun mengembuskan nafas terakhirnya. Farhana dinyatakan meninggal dunia. Farhana yang dikenal sebagai siswi yang baik dan jujur tidak mampu menahan depresi akibat fitnah yang dilakukan teman-temannya. Fitnah itulah tidak hanya melukai hati Farhana, namun juga melukai seluruh tubuhnya. Dan dalam secara perlahan fitnah itu sangat mencederai batinnya, karena selama ini Farhana dikenal sangat takut melukai orang lain, sehingga dia tidak menyangka kalau dia juga bisa dilukai oleh orang lain. Pada akhirnya tidak ada
orang yang dihukum atas kasus ini tidak ada yang mau mengaku kesalahannya, termasuk wali kelasnya dan kepala sekolah Parana, karena penyebabnya meninggal Parana adalah kondisi medis. Kasus ini sempat heboh di Indonesia. Anggota DPR RI, Komisi 4, Dinas Pendidikan, serta sekolah Parana turut berduka atas kejadian yang memilukan ini. Akibat kejadian ini, Dinas Pendidikan Kota Batam melarang seluruh siswa melakukan prank ulang tahun kepada sesama siswa, termasuk melempar tepung, dan telur. Semoga kejadian yang menimpa para ini tidak terulang lagi dan bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama. Oleh karenanya para pemirsa, kesimpulannya bahwa prank itu menurut Islam adalah hukumnya haram, sangat terlarang. Ya, jadi istilahnya menjahili seorang dengan cara memfitnah. Al fitnatu asadu minal qatl, kata Allah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, meskipun itu hanya prank atau bohongan. Atau innallaha la yuhibbul musrifin, kata Allah. Sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang-orang yang berlebihan. Berguru sangat berlebihan. Ini para pemirsa ya. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, ya, komentar, dan kalau ada iklan jangan di skip. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.